Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ali dengan NIM E1121251008 dari kelas Antropologi A, mata kuliah Studi Literatur dengan dosen pengampu Ibu Dwi Surti Junida. Video ini saya buat sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Studi Literatur tahun 2026. Di video ini, saya akan membahas 5 pertanyaan seputar dunia literatur akademik, mulai dari budaya membaca di era digital, pentingnya memahami literatur dalam penelitian, cara menilai kredibilitas sumber, menemukan kebaruan dalam penelitian, hingga peran AI dalam dunia akademik. Semua akan saya bahas satu persatu dengan analisis dan perspektif saya sendiri. Pertanyaan pertama berkaitan dengan fenomena yang sangat dekat dengan keseharian kita sebagai mahasiswa, yaitu kecenderungan mencari informasi cepat lewat media sosial atau AI, dibanding membaca jurnal atau buku akademik secara mendalam. Kalau kita jujur, fenomena ini nyata dan saya pun mengalaminya. Sebelum membuka jurnal, refleks pertama kita adalah buka Google, Instagram, atau bahkan langsung bertanya ke AI. Dari perspektif literasi akademik, kebiasaan ini berdampak serius terhadap kualitas berpikir kritis. Literasi akademik bukan sekedar kemampuan membaca. Ini adalah kemampuan membaca secara kritis, mempertanyakan argumen, dan memahami konteks, dan membangun pikiran dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika kita terbiasa dengan informasi yang instan, sudah disederhanakan tanpa catatan kaki, tanpa metodologi, tanpa rujukan, secara perlahan, kemampuan kita untuk membaca teks yang kompleks dan panjang menjadi menurun. Kita kehilangan daya tahan intelektual. Saya melihat ini terjadi di lingkungan kampus. Banyak mahasiswa yang bisa berbicara panjang lebar tentang sebuah isu berdasarkan konten media sosial, tapi ketika diminta untuk mengaitkannya dengan teori atau penelitian, mereka kesulitan. Ini menunjukkan bahwa informasi yang mereka miliki dangkal, luas tapi tidak dalam. Menurut saya, bukan berarti media sosial atau AI harus dihindari sepenuhnya, tapi kita perlu membangun kebiasaan literasi akademik yang kuat sebagai fondasi, sehingga kita menggunakan media digital, kita menggunakannya dengan kemampuan berpikir kritis yang sudah terlatih dan bukan sebaliknya. Nah, soal kedua menyentuh masalah yang sangat umum dalam dunia penelitian, yaitu kebiasaan mengutip teori hanya sebagai formalitas. Tanpa benar-benar memahami konteks teori tersebut, saya pernah menemukan, bahkan mungkin saya pernah melakukannya sendiri. Ketika menulis makalah, kita mencari teori yang cocok dengan topik kita, lalu mencantumkan kutipannya. Tapi apakah benar-benar paham teori itu dikembangkan dalam konteks apa, untuk menjawab pertanyaan apa, dengan asumsi apa? Seringkali tidak. Ini sangat berbahaya dalam penelitian ilmiah, karena teori bukan sekedar hiasan atau legitimasi akademik. Teori adalah alat berpikir yang memberi kita kerangka untuk melihat, menganalisis, dan menginterpretasi data. Kalau kita salah memahami teorinya, maka seluruh analisis kita bisa keliru. Contoh yang sering terjadi adalah penggunaan teori dari Pierre Bourdieu. Seperti konsep habitus atau modal sosial, banyak penulis mencantumkan Bourdieu hanya karena istilahnya terdengar akademik. Padahal, konteks asli Bourdieu sangat spesifik. Ia berbicara tentang reproduksi sosial dalam sistem pendidikan Perancis. Menggunakannya di konteks lain tanpa adaptasi yang kritis bisa menghasilkan analisis yang menyesatkan. Oleh karena itu, pemahaman literatur bukan hanya tentang membaca, tapi tentang membaca secara genealogis. Kita perlu tahu dari mana sebuah teori berasal, siapa yang mengembangkannya, dalam konteks sosial apa, dan bagaimana ia berkembang atau dikritik setelahnya. Baru dari situ kita bisa menggunakannya secara tepat dan bertanggung jawab dalam penelitian kita. Soal ketiga, berkaitan dengan kemampuan yang sangat krusial di era informasi ini, yaitu bagaimana kita membedakan sumber yang kredibel dari yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di satu sisi, akses terhadap jurnal informasi ilmiah semakin mudah. Ada Google Scholar, Discover, dan ResearchGate.
dan berbagai repositori institusi. Tapi di sisi lain, informasi palsu dan artikel tanpa dasar ilmiah juga tersebar sama luasnya, bahkan seringkali lebih viral. Dari perspektif literasi informasi, ada beberapa prinsip yang bisa kita gunakan untuk menilai kredibilitas sebuah sumber. Pertama, lihat siapa penulisnya, apakah memiliki latar belakang akademik atau keahlian di bidang tersebut. Kedua, lihat di mana tulisan itu diterbitkan, apakah jurnal peer review, penerbit akademik terpercaya, atau sekedar blog dan website tanpa editorial yang jelas. Ketiga, lihat apakah ada referensi yang bisa dilacak. Sumber kredibel selalu bisa kita telusuri rujukannya. Keempat, perhatikan tanggal terbit dalam ilmu yang harus terus berkembang. Sumber yang terlalu lama bisa sudah tertinggal. Yang menarik dari sudut pandang antropologi adalah bahwa kemampuan menilai kredibilitas sumber ini juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Di komunitas tertentu, otoritas pengetahuan tidak selalu datang dari jurnal akademik, bisa dari tokoh adat, pengalaman kolektif, atau tradisi lisan. Maka, literasi informasi yang baik juga berarti mampu menempatkan berbagai jenis pengetahuan secara proporsional sesuai konteksnya. Intinya, di era banjir informasi seperti sekarang, kemampuan menyaring sumber bukan lagi kemampuan tambahan. Ini adalah kompetensi dasar seorang akademisi. Soal keempat, membahas tentang bagaimana seorang peneliti bisa menemukan kebaruan atau novelty dalam penelitiannya melalui studi literatur, terutama ketika topiknya terasa sudah banyak diteliti. Ini adalah tantangan yang nyata. Dalam ilmu sosial seperti antropologi, hampir semua topik besar sudah pernah disentuh oleh peneliti sebelumnya. Lalu, bagaimana cara kita tetap bisa menghasilkan penelitian yang orisinal dan terus berkontribusi? Jawabannya ada pada kemampuan membaca research gap, yaitu celah atau ruang kosong dalam literatur yang belum dijawab oleh penelitian sebelumnya. Research gap bisa ditemukan dalam berbagai bentuk, terutama gap geografis. Sebuah fenomena sudah banyak diteliti di negara maju, tapi belum ada yang mengkajinya di konteks lokal Indonesia. Misalnya, kedua, gap metodologis. Penelitian sebelumnya hanya menggunakan pendekatan kuantitatif, sementara pendekatan kualitatif atau etnografis belum pernah diterapkan. Ketiga, gap temporal. Penelitian yang sudah lebih dari 10 tahun lalu, sementara kondisi sosialnya sudah banyak berubah. Keempat, gap perspektif. Isu yang sama belum pernah dianalisis menggunakan teori atau kerangka konseptual tertentu. Cara menemukan gap ini adalah dengan melakukan kajian literatur yang sistematis dan kritis, bukan hanya membaca abstraknya saja, tapi benar-benar memahami apa yang diteliti, bagaimana caranya, dan apa yang tidak sempat dijawab oleh peneliti sebelumnya. Menurut saya, inilah fungsi terpenting dari studi literatur dalam penelitian, bukan sekedar hanya mencari teori yang bisa dikutip, tapi untuk memetakan medan pengetahuan yang sudah ada, sehingga kita tahu persis di mana posisi dan kontribusi penelitian kita. Dan pertanyaan terakhir yang menurut saya paling relevan dengan kondisi kita saat ini, apakah AI dalam dunia akademik lebih banyak membantu atau justru meruntuhkan kemampuan berpikir kritis kita? Nah, menurut saya, keduanya bisa terjadi, dan yang menentukan adalah bagaimana kita memilih menggunakannya. Dari perspektif budaya digital, kita hidup di era yang oleh Mark Prensky disebut era digital natives, generasi yang tumbuh bersama teknologi. Tapi menjadi native dalam budaya digital bukan berarti otomatis menjadi pengguna yang cerdas dan kritis. Kita bisa sangat terampil mengoperasikan teknologi, tapi tetap dangkal dalam memahami konten yang kita konsumsi atau hasilkan. Neil Postman dalam Teknopoli juga mengingatkan kita bahwa teknologi tidak pernah netral. Setiap teknologi membawa nilai, asumsi, dan cara pandang tertentu.
AI yang menghasilkan teks secara instan, misalnya secara tidak langsung menanamkan asumsi bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang bisa diproduksi cepat. Padahal, dalam tradisi akademik, pengetahuan yang baik justru lahir dari proses yang lambat, penuh pertanyaan, dan penuh keraguan yang produktif. AI membantu kita menjadikannya alat bantu untuk mencari referensi awal, memahami istilah asing, atau juga bisa mengecek struktur argumen. Tapi, AI meruntuhkan berpikir kritis ketika kita menyerahkan seluruh proses intelektual kita kepadanya. Ketika kita berhenti bertanya dan cukup menerima jawaban yang diberikan. Sebagai mahasiswa antropologi, saya sadar bahwa disiplin ilmu saya menuntut kepekaan terhadap konteks nuansa dan kompleksitas manusia, sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya ditangkap oleh AI. Maka tanggung jawab kita adalah sebagai tetap menjadi subjek yang berpikir, menggunakan AI sebagai alat, bukan sebagai pengganti pikiran kita sendiri. Nah, demikian pembahasan saya untuk 5 pertanyaan dalam ujian akhir semester mata kuliah studi literatur ini. Dari semua yang sudah saya bahas, ada satu benang merah yang saya lihat, bahwa di tengah kemudahan akses informasi dan kecanggihan teknologi saat ini, justru semakin penting bagi kita untuk membangun kemampuan berpikir kritis, literasi akademik yang kuat, dan kejujuran intelektual yang kokoh. Karena pada akhirnya, teknologi hanyalah sebuah alat yang menentukan kualitas seorang akademisi, bukan seberapa canggih alat yang ia gunakan, tapi seberapa dalam ia mampu berpikir, mempertanyakan, dan menghasilkan pengetahuan yang bermakna. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.